Baik, Shalom, selamat pagi dan selamat datang, dan juga kami mengundang menyampaikan terima kasih kepada setiap jemaat dan saudara-saudara kami di dalam Tuhan yang ikut serta di dalam kebaktian minggu di pagi hari ini. Kita terus bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Juni tahun 2020. Bersyukur buat kesehatan, kekuatan, dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita, dan bersyukur juga untuk setiap sarana yang Tuhan boleh karuniakan melalui multimedia, sehingga melalui sarana yang ada ini kita boleh mempergunakan untuk memuliakan Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah, baik kita dalam tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dalam keluarga. Dan saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri, menaikkan pujian Kau Cari Damai, hanya Ku dapat dalam Yesus. Cari ketenangan
Korintus pasalnya yang keempat ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita mempersiapkan hati. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari persiapkan hati. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Kiranya melalui ibadah minggu yang kita kerjakan ini, dimanapun Bapak Ibu mengikutinya, menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kebaktian minggu di pagi hari ini dimulai dan ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal memimpin dan menyertai kita semua. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan melalui pujian dari KPPK nomor 228. Ia melindungi jiwaku. Dan naikkan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesus Kristus terus selamat yang ajaib.
di segala tempat dan sepanjang abad. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman diucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Kami merendahkan diri di hadapan Ya Allah Tuhan kami. Kami menaikkan segenap ungkapan syukur dan terima kasih. Oleh karena betapa besar anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau kami boleh ada dan hidup. Dan karena Engkau kami boleh beraktivitas dan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dan karena Engkau kami boleh terpelihara dan kami boleh ada hingga saat ini. Kami juga menyadari betapa banyaknya dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, kepadamu kami memohon ampun. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa dan memohon rahmat dan kasih-Mu untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, segala sesuatu yang tengah terjadi dan apa yang kami sedang alami di tengah-tengah bangsa ini, semua di dalam kontrol, semua di dalam perhatian dan kendali Allah. Karena itu ya Tuhan, kami memohon, nyatakanlah kiranya kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Kepada para pemimpin, Tuhan karuniakan bagi mereka hikmat, marifat. Tuhan, biarlah kiranya melalui pengertian dan hikmat yang Tuhan karuniakan, maka pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahan ini benar-benar dimampukan oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk setiap kebijakan, hal-hal yang ditempuh oleh pemerintah, secara khusus di tengah menangani persoalan yang tengah melanda bangsa kami, pandemi COVID-19 ini. Untuk setiap langkah dan kebijakan yang diambil, benar-benar yang terbaik untuk segera mengatasi dan menuntaskan pandemi ini Tuhan. Kami berdoa kiranya pemerintah kami dengan segala daya dan upaya mereka, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bapa, kami berdoa untuk semua ilmuwan, para ahli pakar, biarlah Tuhan boleh menolong mereka, memberikan kecerdasan, sehingga mereka boleh menemukan vaksin yang tepat untuk vaksin virus corona ini Tuhan. Sehingga melalui vaksin ini nanti boleh menjadi kekebalan bagi tubuh setiap kami. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa Tuhan menolong, memberkati setiap usaha orang-orang yang cerdas, yang ditolong dan dimampukan oleh Tuhan untuk boleh menemukan dan menciptakan vaksin ini Tuhan. Bapak, kami berdoa menyerahkan Tuhan
untuk kehidupan kami di tengah-tengah menjalani keadaan ini. Kiranya kami menjadi masyarakat yang taat dan mengikuti setiap aturan dan anjuran pemerintah untuk boleh hidup secara normal dalam kehidupan yang baru. Kiranya kami menjadi orang yang taat, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga kebersihan, tidak bepergian. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami kesabaran untuk mulai berdiam di rumah, berkarya, dan kami berdoa kiranya kami sekalian boleh semakin berdekat di dalam Tuhan di tengah-tengah kami menjalani kehidupan saat ini. Tuhan, tolonglah kiranya para perawat, para dokter, para medis yang terus berjuang menolong untuk merawat saudara-saudari kami, anak-anak bangsa ini yang tengah menderita sakit. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, kiranya mereka tidak terpapar dengan virus ini Tuhan. Dan berikanlah mereka kekuatan yang dari Allah, sehingga dari hari ke hari mereka boleh dikuatkan. Tuhan memberikan mereka sukacita di dalam menjalankan tugas perawatan dalam keahlian mereka ya Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Bahkan semua kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, ada demikian banyak relawan, ada begitu banyak pengusaha-pengusaha, orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan yang boleh membantu keadaan bangsa kami, boleh membantu saudara-saudara kami yang kesulitan ekonomi, kesulitan akan kebutuhan mereka, yang menyediakan pangan, menyediakan makanan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan di tengah-tengah keadaan pandemi virus ini. Berkatilah semua para relawan, para pengusaha-pengusaha, para donatur yang telah mengerjakan dan melakukan akan hal ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya memulihkan keadaan bangsa kami ini. Kami juga berdoa dampak dari semuanya ini Bapak, baik keadaan ekonomi, baik adanya lapangan pekerjaan, timbulnya pengangguran di mana-mana. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menolong pemerintah kami di dalam mengatasi dan dalam menanggulangi semuanya ini. Tuhan, bantulah pemerintah kami sehingga lapangan pekerjaan, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, para pengangguran ini, dan segala kebutuhan masyarakat boleh tercukupkan karena pertolongan dari Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan bangsa kami, menyerahkan daerah kami, Sulawesi Selatan yang masih mengalami peningkatan dari orang-orang yang terkonfirmasi positif virus corona ini. Tuhan tolonglah daerah kami ini, berkatilah gugus tugas para medis yang ada di daerah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan kami. Bapak kami juga menyerahkan gereja-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi gereja-Mu. Ayo berdoa menyerahkannya Tuhan untuk keadaan yang kami alami saat ini. Memberkati pelayanan-pelayanan yang dapat kami kerjakan melalui pelayanan live streaming ini, sehingga ini pun boleh bermanfaat, dapat berguna dan memberkati jemaat-Mu, memberkati kami semua dan memelihara gereja-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk rencana-rencana kami ke depan, biarlah kiranya campur tangan Tuhan sungguh nyata bagi gereja-Mu ini. Ada kerinduan hati kami setelah melihat keadaan yang terjadi. Ada kerinduan hati untuk melangsungkan ibadah kembali di tempat ini yang dibatasi kehadirannya
dan menerapkan protokol kesehatan. Biarlah kiranya di dalam semua mempersiapkannya ini Tuhan. Tuhan bantu, Tuhan tolong. Sehingga apa yang kami akan lakukan ini benar-benar boleh tercapai dan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini dalam jumlah kehadiran yang dibatasi dan kegiatan ibadah yang dibagi dalam 2 bagian. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaatmu, peliharakanlah mereka dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Yang berulang tahun di bulan Juni ini, mari Engkau berkati kehidupan mereka, curahkan kasih dan sayang-Mu bagi mereka. Di tengah-tengah kehidupan, biarlah mereka boleh memuliakan Allah karena ketambahan usia masing-masing mereka di bulan Juni ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Berkati kami semua, berkati pelayanan kami, ibadah minggu live streaming pada pagi hari ini. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami sampaikan ini semuanya di dalam dan di nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Hormat diberi. Persembahan dijalankan diiringi dengan pujian bersamamu Bapa, Engkau ada bersamaku. Di setiap musim
tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami, Tuhan tidak pernah lalai memberkati kami. Tuhan memberi kami kehidupan dan menyediakan berkat jasmani di dalam kehidupan ini. Dan apa yang Tuhan telah karuniakan itulah juga yang kami dapat persembahkan kepadamu. Kami menyadari bahwa apa yang kami beri adalah sebanding dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini, berkenan menerima persembahan dari jemaat, dan biarlah kiranya sungguh Tuhan persembahan ini dapat dipakai untuk menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga terus menyerahkan kelanjutan ibadah kami, dan secara khusus di tengah-tengah kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kuasailah setiap hati kami, kuasailah setiap ruangan di mana kami mengikuti pemberitaan firman pagi ini. Kuasailah sarana ini Tuhan, sehingga melalui sarana yang ada ini kami boleh benar-benar diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman. Berkati dan urapilah kiranya hamba-Mu, hamba meletakkan diri di misbah-Mu ya Allah. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu untuk memperkatakan dan menyampaikan firman ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan dan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari saya mengajak untuk kita membuka bagian firman Allah yang saya siapkan untuk menjadi perenungan bagi kita dalam ibadah minggu di pagi hari ini. Dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, 2 Korintus pasalnya yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, keluarga Tuhan yang ada yang bersama-sama mengikuti pemberitaan firman Tuhan atau ibadah pagi ini, disilahkan membuka Alkitab ataupun handphone masing-masing. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagian firman Allah bagi kita semua. Ayat 13 mulai. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dan demikianlah bagian firman Allah. Dan yang berbahagia ialah
mereka yang mendengar firman, yang membacanya, yang merenungkan dan melakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, sebelum saya menguraikan dan menyampaikan bagian firman Allah, beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang tetap tekun di dalam memberikan persembahan, baik itu persembahan janji iman, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan melalui kantong kolekte. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu di dalam mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang akan memberkati. Yang kedua, kepada segenap jemaat GKI Bulukumba, kami menyampaikan ada rencana untuk minggu depan kita mulai mengadakan ibadah komunal atau ibadah bersama kembali di tempat ini. Namun kehadirannya dibatasi. Nanti akan menyusul seperti yang pernah kami lakukan melalui WA group untuk membagi kehadiran jemaat di pagi hari jam 9 dan sore hari jam 5 sore. Jadi sekali lagi ibadah akan dibuka 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 5 sore. Kehadiran dibatasi. Nah, mohon perhatiannya karena kita mengikuti protokol kesehatan seperti yang telah dihimbau oleh pemerintah. Bagi jemaat Tuhan yang akan mengikuti ibadah, diharapkan untuk masing-masing dengan tetap memakai masker, dan di tempat ibadah nanti akan disediakan sarana-sarana seperti cuci tangan, hand sanitizer, dan rapid test. Jadi akan disiapkan ini semua sehingga ibadah kita kelak bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, berdasarkan himbauan pemerintah agar anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk tidak diikut sertakan. Artinya diharapkan untuk tetap di rumah dulu, sabar. Ya, sekali lagi anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk tidak diikut sertakan dalam ibadah nanti. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, orang-orang tua kita yang lansia, yang rentan dengan kesehatan, mohon bersabar atau kiranya dapat memaklumi agar tidak ikut serta dulu dalam ibadah. Jadi sekali lagi orang-orang tua yang lansia, yang rentan terhadap kesehatan supaya dapat memaklumi. Demikian himbauan dari kami dan sekaligus penyampaian bagi kami, kiranya jemaat GKI Bulukumba dapat memperhatikan dan mendoakan, sekali lagi mendoakan supaya apa yang direncanakan ini benar-benar bisa dilaksanakan. Jadi doakan untuk penerapan new normal di daerah kita ini. Baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Allah dalam bagian yang kita sudah baca tadi dalam satu tema, tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Nah, apa yang dimaksudkan dengan tawar hati, saudara? Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur pasal 18 ayatnya ke-46 menjelaskan di sana, orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya. Nah, artinya bahwa orang yang tawar hati itu adalah orang yang
disebutkan tidak tawar hati, itu berarti adalah orang-orang yang tidak pucat, orang-orang yang tidak gemetar, orang-orang yang tidak terus bersembunyi, atau orang-orang yang tidak mengalami ketakutan di dalam kehidupannya. Nah, tentunya ketika saya berkata bahwa orang-orang yang tidak gemetar bukan karena penyakit atau kelemahan, tetapi gemetar karena menghadapi realita kehidupan ini, apalagi di situasi sekarang ini. Tidak sanggup berdiri tegak, tidak mampu menghadapinya dengan kokoh kehidupan yang ada. Gemetar karena ketakutan, gemetar karena kecemasan, gemetar karena melihat fakta kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Nah, ini yang saya maksudkan dengan tidak tawar hati, tidak pucat. Pucat dalam pengertian bahwa dia tetap berseri-seri. Dan orang yang ketakutan biasanya itu pucat pasif, pucat. Orang yang takut, orang yang gemetar, orang yang penuh kebimbangan, orang yang khawatir itu selalu pucat. Pucat bukan karena kekurangan darah, tetapi pucat karena secara fisik dikuasai oleh kecemasan atau ketakutan. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, tidak tawar hati. Kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat yang ke-16, saya akan baca. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, Paulus menjelaskan di sana manusia lahirnya. Manusia lahirnya yang juga disebutkan dalam ayatnya yang ke-7, bencana tanah liat. Atau dalam pasal yang ke-5 ayat 1 disebutkan tempat kediaman kita di bumi. Dan yang dimaksudkan manusia lahiriah itu menunjuk kepada tubuh ini, menunjuk kepada daging kita, tubuh yang terbuat dari tanah liat, sehingga dikatakan sekali lagi menjadi bejana tanah liat. Tubuh yang kita miliki, tubuh yang saya dan saudara miliki, apapun keadaan tubuh kita saat ini, dikatakan di sana adalah terbuat atau dibentuk dari tanah liat. Lalu kemudian dia menjadi tempat kediaman kita di bumi. Jadi tubuh ini, daging ini adalah tempat kediaman kita, atau istilah yang dipakai adalah kemah. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, keadaan akhirnya atau bencana tanah liat atau tempat kediaman kita di bumi dijelaskan di sana semakin merosot, saudara, bahkan menuju kepada kematian. Ada bibit-bibit kebusukan dalam tubuh ini. Ada bibit-bibit kebusukan yang tumbuh dalam diri saya, dalam diri kita, di dalam bencana ini, di dalam kediaman di bumi ini, sehingga kelak kembali kepada asalnya. Jadi sekali lagi saudara, tubuh lahiriah lahiriah, manusia lahiriah mengalami kemerosotan. Dengan
dengan segala macam penderitaan, kesusahan, macam-macam persoalan yang mendera tubuh lahiriah, yang menyiksa tubuh jasmani kita ini, sakit penyakit, kelaparan, dan bahkan pergumulan-pergumulan yang menyiksa, yang bisa mempengaruhi berkembangnya tubuh lahiriah kita atau manusia lahiriah. Jadi saudara, Paulus mengakui bahwa kehidupan mereka, kehidupan dia, kehidupan lahiriahnya mengalami kemerosotan, mengalami kemunduran. Semakin hari, bahkan setiap saat, setiap hari, tubuh lahiriah mereka mengalami kondisi seperti itu. Tetapi saudara, seiring atau bersamaan dengan merosotnya tubuh lahiriah, dan dijelaskan di sana, tubuh atau manusia batinnya mereka semakin hari semakin mengalami kemajuan. Ini yang benar. Jadi semakin tubuh lahiriah mereka merosot, semakin daging mereka itu merosot, semakin tubuh jasmani itu mengalami kemerosotan. Tetapi seiring atau bersamaan dengan semuanya itu, tubuh jasmani, tubuh manusia batinnya mereka diperbaharui atau semakin mengalami peningkatan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Untuk meningkatkan, untuk menjadikan kita semakin menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk menjadikan kita menjadi orang yang benar-benar percaya dengan kuat dalam Tuhan, maka kita harus bersedia untuk menjalani proses dalam tubuh atau manusia lahiriah. Jadi proses terhadap manusia lahiriah, proses terhadap tubuh kita justru mengerjakan kemajuan batinnya. Nah, karena itu saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur kepada Allah ketika Tuhan memproses manusia lahiriah. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami proses manusia lahiriah ini, mengalami berbagai pergumulan, mengalami berbagai kesulitan, termasuk apa yang kita alami saat ini. Nah, saudara, bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, proses yang dijalani ini semua membuat dia semakin dekat, membuat dia semakin hidup di dalam Tuhan, membuat dia semakin berserah, membuat pengharapannya semakin kuat, membuat imannya semakin murni. Artinya proses yang dijalani menyebabkan manusia batinianya, manusia rohaninya semakin mengalami kemajuan. Nah, saudara-saudara, memang sulit untuk kita pahami karena melalui pergumulan, melalui tantangan, melalui sakit penyakit, melalui kesulitan-kesulitan, cara yang sering kali dipakai oleh Tuhan, yang sering kali dipakai oleh Yesus untuk mendewasakan
untuk memproses, untuk memurnikan iman kita kepada Dia. Jadi sekali lagi saudara, metode atau cara yang sering kali dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita, untuk memproses dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang benar-benar militan, yang benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang melalui kesulitan itu, melalui penderitaan itu, melalui sakit penyakit. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menemukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus bisa menemukan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika Ia memproses manusia lahiriah. Kalau saudara perhatikan dalam bagian lain, Paulus berkata bahwa dirinya menjadi tawanan roh atau menjadi tawanan Roh Kudus. Hidupnya itu dibelenggu oleh Roh Kudus. Nah, kesaksian Paulus ini mau mengatakan bahwa seluruh keinginannya, seluruh kemauannya, seluruh rencananya, segenap cita-citanya, semuanya ditaklukkan dalam pimpinan Roh Kudus. Keinginannya, kemauannya, cita-citanya, semuanya dikendalikan oleh Roh Kudus. Bahkan ketika ia berjalan sekalipun, ia tidak bisa menentukan kemana arah ia pergi. Ia tidak bisa memilih kemana dia harus melangkah, karena dia menjadi tawanan roh. Roh sudah menentukan, roh sudah memilih arah di mana yang harus ditempuh oleh Paulus. Dan dikatakan di sana bahwa yang disampaikan oleh roh kepada dia, penjara dan sengsara, itu yang selalu menunggu, itu yang selalu menanti bagi Paulus. Tawanan roh. Nah, saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, ini jadi ketika Paulus menjadi tawanan roh atau dibelenggu, atau kehidupannya sepenuhnya dikendalikan oleh roh, di mana ia tidak bisa memilih jalannya sendiri, memilih keinginannya sendiri, kecuali hanya keinginan roh dalam kehidupannya. Nah, saudara, penjara dan sengsara jadi proses yang dialami oleh Paulus, penderitaan yang dialami oleh Paulus secara lahiriah, secara lahiriah, di mana fisiknya, jasmaninya menderita, tetapi ini memurnikan ketaatannya, ketundukannya dalam pimpinan Roh Tuhan. Manusia batiniannya semakin taat kepada Tuhan. Manusia batiniannya semakin tunduk dalam pimpinan Roh. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadi maksud saya di dalam renungan di pagi hari ini adalah seiring manusia lahiriah kita diproses Tuhan, dalam waktu yang bersamaan juga manusia batiniah kita harus mengalami kemajuan, harus semakin meningkat penyerahan diri kita, iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan harus semakin kuat. Kemana lagi kita bisa mendapatkan ketenangan? Di mana lagi kita bisa mendapatkan ketenangan ketika kita mengalami kesulitan di dunia ini? Di mana lagi kita bisa berlindung? Kepada siapa kita bisa meminta pertolongan? Siapa yang bisa membantu kita?
Siapa yang bisa menghibur kita? Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa mengeluarkan kita dari setiap kesulitan hidup yang kita alami? Bahkan mungkin siapa yang bisa menolong kita di tengah-tengah kurang lebih 3 bulan lamanya sudah bangsa kita menghadapi kehidupan antara fakta dan tidak nyata. Seorang sahabat berkata bahwa kita menjalani di dua alam. Alam yang nyata, alam yang realita, tetapi juga alam yang tidak nyata. Alam yang tidak terlihat. Seperti itulah kehidupan yang kita lakoni, yang kita jalani saat ini. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menghibur kita? Kepada siapa kita minta perlindungan? Siapa yang bisa memberikan ketenangan? Dan ini semua menjadi proses yang dialami oleh manusia lahiriah. Tetapi sekali lagi di tengah-tengah situasi yang terjadi di mana proses manusia lahiriah berlangsung, maka sekarang ini hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus tempat di mana kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian. Hanya Dia yang dapat menolong kita, hanya Dia yang dapat memberikan penghiburan, hanya Dia yang bisa memberikan kita ketenangan dalam menjalani hari-hari hidup kita. Maka harus semakin kuatlah kita berharap, maka harus semakin kuatlah iman kita kepada Dia. Haruslah semakin kuat pengharapan kita kepada Dia di tengah-tengah keadaan yang kita alami saat ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang membuat sehingga mereka itu tidak tawar hati? Rahasia apa yang membuat sehingga mereka itu tidak tawar hati menjalani kehidupan, sehingga sekalipun manusia lahiriah merosot, namun manusia batinnya mereka semakin mengalami proses dan semakin disempurnakan? Nah, ternyata saudara, beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-13, namun karena kami memiliki roh iman. Roh iman. Saudara, inilah yang menjadi dasar sehingga mereka tidak tawar hati. Sekali lagi, tidak gemetar, tidak pucat, tidak ketakutan. Memang ini semua tidak segampang diucapkan. Memang harus membutuhkan ini, membutuhkan iman. Iman yang mencegah mereka untuk menjadi tawar. Kami memiliki roh iman. Iman yang menggerakkan roh untuk bekerja dengan leluas. Jadi sekali lagi, iman mereka kepada Tuhan yang demikian kuat. Itulah yang membuat Allah Roh Kudus itu bekerja dengan leluasa, bekerja dengan penuh, bekerja dengan giat dalam kehidupan mereka. Iman yang telah mengakibatkan Roh Kudus Tuhan bergerak, bertindak, dan berkuasa penuh dalam kehidupan Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman atau roh iman yang disebutkan di sini bagaikan minuman yang begitu berkhasiat, bagaikan vaksin dalam
tubuh manusia. Bagaikan obat atau apa namanya yang berkhasiat untuk menangkal dan demikian ampuh untuk melawan sikap tawar hati di tengah masa kesukaran. Jadi iman yang mereka miliki itu seperti penawar, seperti obat yang betul-betul paten, minuman yang begitu berkhasiat untuk menangkal sikap atau menangkal atau menjauhkan kata tawar hati itu dalam diri mereka. Iman itu menjadi imunitas yang begitu kuat sehingga untuk menjadi tawar hati, untuk menjadi gemetar, untuk menjadi pucat, nggak bisa. Karena mereka punya iman, roh iman. Bahkan saudara perhatikan di situ dikatakan roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Nah, ini dikutip dari ungkapan pemazmur yang kalau saudara perhatikan dalam Mazmur 116 ayat 10 dikatakan begini, aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Aku percaya sekalipun kenyataannya, sekalipun faktanya, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, aku tertindas. Walaupun kenyataannya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, aku tertindas, tapi aku tetap percaya. Nah, saudara-saudara yang diberkati, iman atau roh iman yang seperti inilah yang kita butuhkan saat ini, untuk tidak menjadi tawar hati dalam menjalani kehidupan kita, untuk tidak tawar hati menghadapi realita yang kita alami saat ini, untuk bisa menjauhkan kita dari sikap yang tawar hati, yang gemetar, yang ketakutan itu. Maka kita harus memiliki roh iman. Iman kita harus semakin kuat. Iman kita harus semakin kokoh. Iman kita harus semakin dimurnikan. Saudara, dengan iman, dengan roh iman, seperti Paulus dan pemazmur ini, aku berkata, aku ini percaya walaupun aku tertindas. Aku ini percaya, aku tetap percaya, aku tetap mengasihi Tuhan, aku tetap memuliakan Tuhan, aku tetap melayani Tuhan, walaupun aku ini tertindas. Saudara-saudara yang diberkati iman, ini yang pertama, yang membuat Paulus dan rasul-rasul lainnya jauh itu dari sikap tawar hati, yang akan membuat saya dan saudara, yang akan membuat kita untuk jauh dari sikap tawar hati. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-14. Selain iman, dikatakan karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, yang kedua, apa yang membuat mereka sehingga jauh dari sikap tawar hati?
pengharapan akan kebangkitan. Pengharapan akan kebangkitan. Sekali lagi, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga. Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Maka kami juga akan dibangkitkan. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus atau Korintus pasal 15, Paulus menguraikan di sana tentang kebangkitan. Nah, ini yang menjadi pendorong, penyemangat. Inilah yang mereka benar-benar imani dalam kehidupannya. Sehingga walaupun manusia lahiriah mereka yang disebut bejana tanah liat, yang disebut tempat kediaman kita di bumi, bahkan dikatakan pasal yang kelima, di bumi ini dibongkar. Allah sudah sediakan tempat kediaman di sana. Nah, saudara, manusia lahiriah itu mengalami kematian, bukan hanya kemerosotan. Sekali lagi, manusia lahiriah bukan hanya mengalami kemerosotan, tetapi juga sampai kepada kematian. Tetapi Paulus percaya Kristus yang telah bangkit, Kristus yang sekali bangkit, maka kami juga akan dibangkitkan. Pengharapan akan kebangkitan itulah yang membuat mereka sudah, walaupun manusia lahir yang merosot, manusia batinnya mengalami proses kemajuan. Karena itu saudara, karena kebangkitan, keyakinan, pengharapan bahwa akan dibangkitkan. Maka senang sekali ketika saya harus selalu membaca ungkapan turut berduka cita. Ungkapan-ungkapan yang menghibur, ungkapan-ungkapan yang menguatkan. Dengan menyampaikan turut berduka cita atau selamat jalan sampai jumpa ke Yerusalem baru. Ada juga yang mengatakan sampai bertemu lagi di rumah Bapa. Ada lagi yang mengatakan sampai jumpa di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ungkapan-ungkapan yang sangat menghibur, yang sangat menguatkan, yang meneduhkan ketika manusia lahiriah kita dibongkar, ketika manusia lahiriah kita kembali kepada asal. Ada kebangkitan. Makanya dikatakan oleh firman Allah, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari Kristus, termasuk kematian, termasuk kematian. Maka kita tidak boleh takut akan kematian. Kematian bisa saja menghampiri kita. Bahkan kematian seperti di ujung jari kita. Begitu dekat. Saudara yang diberkati dari kasih Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita percaya Kristus yang bangkit, Kristus yang dibangkit, maka kita pun juga akan dibangkitkan. Maka tidak ada lagi ketakutan. Bahkan sikap tawar hati itu sudah dihapus dari kamus hidup, diari hidup bagi saya dan saudara orang percaya. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga atau yang terakhir, saudara, apa yang membuat mereka begitu mengatakan tidak tawar hati? Perhatikan dalam ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan Engkau yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus mengatakan
disebutkan di sana bahwa pengharapan akan kehidupan yang kekal. Bahkan disebutkan di sana kemuliaan kekal, kemuliaan yang disediakan, kemuliaan yang menjadi bagian bagi mereka, bagi yang percaya, bagi yang mengasihi, bagi yang melayani, bagi yang menjadi murid Tuhan, dibandingkan dengan penderitaan yang ada. Nah, nggak ada bandingnya. Penderitaan yang mereka alami dibanding dengan kemuliaan yang disediakan Allah, kemuliaan Allah. Nah, ini saudara yang membuat mereka tidak tawar. Bahkan dikatakan di situ penderitaan ringan. Nah, kalau kita memiliki kesempatan untuk merinci seperti apa sebenarnya yang dimaksud penderitaan ringan. Kalau kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Paulus, saudara, sebetulnya itu bukan ringan, maha berat, maha sulit, maha sukar. Penderitaan yang disebutkan yang menimpa, yang dialami oleh Paulus seperti yang saya jelaskan tadi, tawanan roh, penjara dan sengsara menunggu. Saudara lihat bahwa penjara, kesengsaraan, aniaya, kehabisan akal dan seterusnya itu bukan hal yang ringan. Itu bukan hal yang biasa saja. Itu maha berat, itu maha sulit. Tetapi Paulus berkata, penderitaan itu hanya mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang akan selalu merasa bahwa penderitaan itu adalah hal yang ringan. Karena apa? Karena dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan Allah, tidak suka menganggap ringan, sehingga semua kesulitan, semua penderitaan yang maha berat tidak mengalihkan pandangannya, tidak mengalihkan imannya kepada kemuliaan kekal. Kalau ia menganggap sakit penyakit itu adalah hal yang maha berat, yang maha sulit, maka bisa saja penderitaan itu mengalihkan dia dan tidak lagi memandang kepada kemuliaan kekal. Kalau penderitaan yang terjadi saat ini dianggap adalah penderitaan yang maha berat, maha sulit, maka keadaan pandemi yang menyerang bangsa-bangsa ini dapat membuat banyak orang tidak lagi memandang kepada kemuliaan, bisa mengalihkan dia, bisa menghanyutkan dia, sehingga tidak lagi berharap kepada Tuhan, tapi sebaliknya berharap kepada hantu. Tidak lagi berharap kepada Tuhan, tetapi justru sebaliknya berharap kepada manusia. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pengharapan akan kemuliaan itulah yang membuat mereka sikap tawar hati itu dihapus, terhapus dari kamus hidup Rasul Paulus. Seperti jadi seolah Paulus itu sedang menimbang di ujung satu penderitaan, lalu kemudian di ujung lainnya kemuliaan. Jadi seperti ada satu timbangan. Di ujung ini ada, di ujung satu penderitaan, dan di ujung ini kemuliaan. Semakin banyak penderitaan, semakin banyak kesulitan, semakin berat kehidupan, tapi kemuliaan Allah semakin terus naik. Saudara, tidak merasa imbang
seimbang, tidak pernah sebanding. Penderitaan seberat apapun dibandingkan dengan kemuliaan Allah, ya, nggak akan ada bandingnya. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, karena itu Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kami tidak berfokus. Hidup kami tidak fokus kepada yang kelihatan. Hidup kami tidak fokus kepada hal-hal yang nampak. Hidup kami tidak fokus kepada kesejahteraan selama di dunia. Hidup kami tidak berfokus kepada harta, kepada materi, kepada apa yang nampak oleh mata. Tetapi hidup kami perhatikan hal surga, tetapi juga neraka. Kami mengarahkan kepada hal-hal yang tidak kelihatan, tentang kemuliaan surga, tentang keagungan surga, tentang Kristus, tentang kehidupan di surga. Jadi pandangannya ia alihkan ke sana. Pandangannya ia, pikirannya, hatinya dia alihkan kepada kemuliaan Allah. Saudara-saudara, ini yang membuat sehingga para rasul ini tidak tawar hati menjalani kehidupan. Karena itu saudara, milikilah iman yang sungguh-sungguh. Mari milikilah pengharapan akan kebangkitan, bahwa Kristus yang bangkit adalah juga Kristus yang akan membangkitkan kita, dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, milikilah pengharapan akan kemuliaan yang kekal. Arahkan mata, arahkan pikiran, arahkan hati kepada hal-hal yang tidak kelihatan, kepada janji-janji Allah, kepada upah, kepada mahkota, kepada hal-hal yang indah bersama dengan kita. Maka ketika kita mengarahkan mata jasmani, mata rohani kita kepada hal-hal yang mulia, bukan berarti kita tidak membutuhkan materi, bukan berarti kita tidak perlu melihat hal-hal yang nampak, tidak. Tetapi hati kita tidak terpikat, tidak dikuasai, tidak ditaklukkan, tidak dalam kendali yang kelihatan. Tapi hati kita terikat dan dikendalikan oleh kemuliaan, oleh Roh Allah. Maka seperti yang dikatakan oleh Paulus, aku menjadi tawanan Roh Kudus. Keinginan, kehendak, pikiran, hati, jalan-jalan, semua telah dikendalikan oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman Allah ini bagi kami. Roh-Mu tolong kami untuk boleh mengerjakannya. Biarlah dengan situasi yang kami alami saat ini, manusia lahiriah kami mengalami kemerosotan. Keadaan kami mungkin cemas, khawatir, takut. Kehidupan daging kami menguasai pikiran dan hati kami. Tapi biarlah kiranya Roh-Mu menolong kami, Tuhan, di tengah-tengah situasi di mana manusia lahiriah kami mengalami kemerosotan, tetapi biarlah manusia batinnya kami, iman kami, pengharapan kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Bahkan keadaan manusia lahiriah kami memproses
batinia kami semakin dimurnikan, semakin dimurnikan. Kami mau belajar bersyukur dan berterima kasih untuk setiap keadaan, untuk setiap kesulitan, bahkan untuk sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam membentuk manusia batinia kami semakin mulia dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kiranya kami sama seperti Paulus, hidup kami menjadi tawanan Roh Kudus, di mana seluruh pikiran kami, keinginan kami, hati kami, jalan-jalan hidup kami telah dikontrol dan dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Doksologi puji Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah, kamu keluarga dan saudara-saudara kami, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali saat teduh, bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah minggu yang dapat kita kerjakan dan yang sudah Bapak Ibu ikuti pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk keikutsertaan kita, keikutsertaan Bapak Ibu dalam ibadah yang kami lakukan dan kita kerjakan pagi hari ini. Sekali lagi mengulangi penyampaian tadi, bahwa minggu depan sekiranya Tuhan memberkati, kita akan membuka pelayanan minggu pagi dan sore di tempat ini, dan kehadiran yang dibatasi dengan menerapkan protokol kesehatan new normal, penerapan kehidupan new normal seperti yang dihimbaukan oleh pemerintah. Selamat pagi, tetaplah setia, Tuhan memberkati.